Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Akademi Bidan Siti Fatimah Slawi, semester 3. Di sini kami akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi amion. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fitratul Hikmi. Nama saya Veronica Cicilia. Nama saya Sri Lestari. Di sini saya akan menjelaskan selaput janin, amion, dan korion. Pada minggu pertama perkembangan, fili itu meliputi seluruh lingkaran permukaan korion. Dengan berlanjutnya kehamilan, fili pada kutub embrional membentuk struktur korion lebat seperti semak-semak atau korion frondosum sementara. Sementara itu, fili pada kutub embrional mengalami degenerasi menjadi tipis dan halus, disebut dengan korion leve. Seluruh jaringan endometrium yang telah mengalami reaksi DC2 juga mencerminkan perbedaan kutub embrional dan abembrional, yaitu ada 3. Yang pertama, DC2 di atas korion frondosum menjadi DC2 basalis. Yang kedua, DC2 yang meliputi embrioblas atau kantong janin di atas korion leave menjadi DC2 kapsularis. Yang ketiga, DC2 di sisi atau bagian uterus yang abembrional menjadi DC2 parietalis. Selanjutnya, antara membran korion dengan membran amion itu terdapat rongga. Dengan berlanjutnya kehamilan, rongga ini tertutup akibat menyatunya membran amion dan membran korion. Selaput janin selanjutnya kita sebut sebagai membran amion dan korion atau amion korionik membraneae. Kavum uteri juga terisi oleh konsepsi sehingga tertutup oleh menyatunya korion leave dengan DC2 parietalis. Apa sih itu korion? Korion itu merupakan membran bagian paling luar dan menempel pada dinding uterus serta menempel pada tepi plasenta. Nah, korion itu terdapat 4 bagian. Ada bagian lapisan seluler, ada lapisan retikuler padat, ada pseudo-basement membrane, lalu trophoblas. Selanjutnya amion. Apa sih itu amion? Amion itu merupakan membran transparan yang berwarna abu-abu yang melapisi korion. Jadi selaput ini menutup pars fetal plasenta dan tali pusat. Kantong amion itu berisi cairan amion dan janin berada dalam cairan tersebut. Selaput amion itu terdiri dari 5 lapisan, ada lapisan seluler, membrana basalis, stratum compactum, stratum fibroblast, stratum spongiosum di bagian paling luar, dan melekat dengan lapisan seluler korion. Cairan amion, rongga yang diliputi selaput janin disebut sebagai rongga atau ruangan amion. Mula-mula ruangan amion itu merupakan rongga kecil, tapi kemudian mengelilingi seluruh janin. Jadi di mana ruangan amion itu melindungi janin. Akhirnya amion itu mulai merapat pada korion dan melekat dengannya. Di dalam rongga ruangan ini terdapat cairan amion atau liquor amnii. Cairan amion itu diperkirakan terutama disekresi oleh dinding selaput amion atau plasenta yang kemudian setelah sistem urinaris janin terbentuk. Jadi urin janin yang diproduksi juga dikeluarkan ke dalam rongga amion. Amion ikut membentuk selaput janin yang terdiri dari lapisan amion mesodren, korion, dan lapisan tipis dari DC2. Ruangan amion itu berisi 1 liter air ketuban, yaitu cairan jernih agak pucat dan sedikit basah, pH-nya itu 7,2. Lalu yang kedua, pada pertengahan kehamilan jumlahnya itu sekitar 400 ml dan pada kehamilan 36 sampai 38 minggu mencapai 1000 ml. Setelah itu volumenya itu terus menurun, hampir turun menurun, dan penurunannya itu berlanjut terus sampai kehamilan postmatur. Di sini saya akan menjelaskan tentang komposisi cairan amion. Yang pertama, air 98 sampai 99%. Yang kedua, karbohidrat atau glukosa dan fruktosa, protein atau albumin dan globulin, lemak, hormon atau estrogen dan progesteron, enzim atau alkali fosfatase. Yang ketiga, mineral atau natrium, kalium, dan klorida. Yang keempat, material lain atau vernix, caseosa, rambut lanugo, sel epitel yang terkelupas, dan mekonium.
Cairan amnion bersifat dinamik dan senantiasa bersirkulasi dengan kecepatan 500 mili setiap jamnya. Cairan amnion berasal dari yang pertama janin atau produksi utama. Sekresi meliputi sekresi aktif dari epiteo amnion, lalu transudasi sirkulasi janin dan air seni janin. Yang kedua maternal, yaitu transudasi dari sirkulasi maternal. Cairan amnion diabsorpsi melalui amnion ke dalam sirkulasi maternal dan melalui gastrointestinal janin atau proses menelan pada janin. Di sini ada keadaan normal cairan amnion. Yang pertama, pada usia kehamilan cukup bulan, volume 1000 sampai 1500 cc. Yang kedua, keadaan jernih agak keruh. Yang ketiga, bau khas agak manis dan amis. Yang keempat, terdiri dari 98 sampai 99% air, 1 sampai 2% garam anorganik dan bahan organik atau protein terutama albumin, runtuhan rambut lanugo, Vernix caseosa dan sel-sel epitel. Yang kelima, sirkulasi sekitar 500 cc per jam, dan yang terakhir steril. Kandungan cairan amnion. Pada permulaan kehamilan, cairan amnion diultrafisasi oleh plasma ibu. Pada permulaan trimester 2, cairan amnion sebagian besar terdiri dari cairan ekstraseluler yang berdifusi melalui kulit janin yang kemudian mencerminkan komposisi plasma janin. Setelah minggu ke-20, kornifikasi dari kulit janin tetap mempertahankan difusi ini, dan pada saat ini komposisi terbesar pada cairan amnion adalah urin janin. Ginjal janin mulai memproduksi urin pada minggu ke-12 usia kehamilan, dan setelah minggu ke-18 memproduksi 7-14 mili per hari, yaitu prolaktin, alpha-fetoprotein, lecitin, sphingomyelin, sitokin, dan interleukin 1 beta. Prostaglandin. Sebelum proses persalinan dimulai, prostanoid dalam cairan amnion dihasilkan dari ekskresi urin janin dan mungkin juga oleh kulit, paru-paru, dan tali pusat. Seiring dengan pertumbuhan janin, kadar prostaglandin dalam cairan amnion meningkat secara bertahap. Yang kedua, platelet activating factor atau PAF. Platelet activating factor merupakan suatu reseptor yang termasuk dalam kelompok hepatilysyl dari reseptor transmembran dan berperan dalam peningkatan sel-sel miometrium serta meningkatkan kontraksi uterus. Yang selanjutnya ada kelainan jumlah cairan amnion. Yang pertama, hidramnion atau polyhidramnion. Yang kedua, air ketuban berlebihan, lebih dari 2000 cc. Dapat mengarah pada kecurigaan kelainan kongenital susunan saraf pusat atau sistem pencernaan, atau gangguan sirkulasi atau hiperaktivitas sistem urinarius janin. Yang ketiga, ada oligohidramnion, dan yang terakhir ada air ketuban sedikit, yaitu kurang dari 500 cc. Umumnya kental, keruh, berwarna kuning kehijauan, prognosis janin buruk. Yang selanjutnya adalah faal amnion atau air ketuban adalah memungkinkan anak bergerak dengan bebas dan tumbuh dengan bebas ke segala jurusan karena tekanan pada anak sama pada semua bagiannya. Hal ini sangat penting karena seandainya anak tertekan oleh alat sekitarnya, maka pertumbuhan tentu terganggu. Untuk melindungi anak terhadap pukulan-pukulan dari luar dan ibu terhadap gerakan-gerakan anak, kalau air ketuban berkurang, pergerakan anak dirasakan nyeri oleh ibu. Selanjutnya, mempertahankan suhu yang tetap bagi anak. Kemudian, waktu persalinan membuka serviks dengan mendorong selaput janin ke dalam ostium uteri. Bagian selaput anak yang di atas ostium uteri yang menonjol waktu his disebut ketuban. Ketuban inilah yang membuka serviks. Air ketuban terus-menerus diganti, artinya dibuat tetapi juga dialirkan. Ternyata bahwa ada pertukaran air antara ibu dan janin, antara ibu dan air ketuban, dan antara janin dan air ketuban.
Ada bukti bahwa sebagian air ketuban diminum oleh bayi, diabsorpsi oleh usus, kemudian diangkut ke plasenta untuk diserahkan ke dalam darah ibu. Selanjutnya fungsi amnion. Untuk fungsi amnion itu ada dua, meliputi fungsi umum dan fungsi khusus. Yang pertama ada fungsi umum. Yang pertama ada homeostatis, yaitu menjaga keseimbangan suhu dan lingkungan asam basa atau pH dalam rongga amnion untuk suasana lingkungannya optimal bagi janin. Yang kedua adalah mobilisasi, yaitu memungkinkan ruang gerak bagi janin. Yang ketiga itu adalah mekanik, menjaga keseimbangan tekanan dalam seluruh ruangan intrauterin, terutama pada persalinan. Yang selanjutnya proteksi atau melindungi janin terhadap trauma dari luar. Dan yang terakhir pada persalinan untuk membersihkan atau melicinkan jalan lahir dengan cairan yang steril sehingga melindungi bayi dari kemungkinan infeksi. Yang kedua, fungsi amnion secara khusus. Fungsi amnion secara khusus meliputi dua, yaitu kehamilan dan persalinan. Untuk kehamilan, yang pertama memungkinkan fetus bergerak bebas. Yang kedua, memungkinkan anggota badan fetus berkembang dan bergerak tanpa saling menekan satu sama lain, tanpa tertekan oleh badan fetus dan dinding uterus. Yang ketiga, menyeimbangkan tekanan intrauterik dan bekerja sebagai peredam goncangan. Dan yang terakhir, menstabilkan suhu intrauterik. Kemudian yang kedua dalam persalinan berfungsi untuk yang pertama, bekerja sebagai bantalan untuk melindungi kepala fetus terhadap tekanan. Yang kedua, mempertahankan lingkungan fetus tetap steril. Dan yang ketiga, bekerja sebagai baji atau wedge untuk membantu dilatasi serviks. Yang keempat, mengurangi efek kontraksi uterus terhadap peredaran darah plasenta. Dan yang terakhir, menyediakan douche atau siraman steril bagi jalan lahir tepat sebelum kelahiran pada saat acus amniotus pecah. Sekian materi dari kami harap materi ini dapat bermanfaat terutama bagi kami, bagi teman-teman kami, bagi dosen, bagi adik kelas, dan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.